Kali ini kita bahas Jayanegara, raja kedua Majapahit yang pemerintahannya penuh gejolak. Bukannya dikenang karena hebat, ia malah dapat julukan buruk dari naskah kuno para raton. Nah, kok bisa sih raja dari kerajaan besar ini malah begitu dibenci? Yuk kita bedah. Semua masalah berawal dari klaim tahtanya yang melanggar tradisi lama Jawa soal permaisuri. Ayahnya, Raden Wijaya, nggak punya anak laki-laki dari keempat permaisurinya. Cuma anak perempuan. Jayanegara sendiri adalah putra dari seorang selir. Nah, ini yang bikin suksesinya jadi kontroversial. Makanya banyak pengikut setia ayahnya langsung menentang dia naik tahta di tahun 1309. Bukannya berusaha mengambil hati, kelakuan pribadi Jayanegara malah bikin suasana makin panas. Hasilnya, pemerintahannya penuh pemberontakan. Krisis datang silih berganti, tanpa henti. Lihat aja rentetan pemberontakan ini, kekuasaannya emang rapuh sejak awal. Tapi pemberontakan terakhir ini yang dipimpin Rakuti jadi yang paling berbahaya buat sang raja. Bayangin, anggota pengawal elitnya sendiri berhasil merebut ibu kota. Jayanegara sampai harus kabur. Di tengah kekacauan ini, muncullah pahlawan tak terduga, seorang pengawal bernama Gajah Mada. Dia nggak cuma menyelamatkan raja, tapi juga berhasil menumpas pemberontakan dan merebut kembali istana. Dan dari sinilah karir legendaris Gajah Mada sebagai tokoh besar Majapahit mulai menanjak. 9 tahun berlalu, kerajaan akhirnya tenang. Tapi akhir hidup Jayanegara bukan karena pemberontak. Tapi justru di dalam kamarnya sendiri oleh tabib pribadinya. Sang tabib, Ratanca, ternyata menyimpan dendam pribadi terhadap sang raja. Ratanca membujuk raja melepas jimat pelindungnya, lalu langsung menusuknya begitu ada kesempatan. Gajah Mada yang sudah jadi pejabat penting langsung datang dan membunuh Ratanca di tempat. Pembunuhnya sih langsung tewas. Tapi kematiannya yang begitu cepat ini aneh. Muncul pertanyaan besar. Ada yang berspekulasi Gajah Mada adalah dalang sebenarnya. Dia cuma pakai Ratanca untuk balas dendam. Yang jelas Jayanegara wafat tanpa pewaris. Artinya, tahta Majapahit jadi kosong. Adik tirinya yang dulu dia kurung malah naik tahta jadi ratu. Ironis banget kan? Bagaimana bisa pemerintahan si jahat yang lemah ini justru membuka jalan untuk era keemasan Majapahit?